Seorang wanita bersikeras melakukan pekerjaan pria. Cepat pulang. Jangan sampai mati karena bekerja di lokasi konstruksiku. Karena beberapa hari terakhir ini sangat panas. Anak-anak tidak bisa tidur di malam hari. Aku ingin membelikan mereka kipas angin. Bisakah kau membiarkanku terus bekerja? Kalau punya uang, kenapa tidak kau berikan padaku dulu? Dan kau mau beli kipas angin, biaya pengobatan, dan rawat inap putrimu. Aku yang membayar semuanya. Melihatmu seperti ini, kau tidak akan pernah bisa membayarnya kembali seumur hidupmu. Dan kau bahkan tidak makan. Berlari ke sini untuk melakukan pekerjaan pria. Untuk menyekolahkan anak-anakmu ke sekolah unggulan. Anakku sendiri hanya bersekolah di sekolah biasa. Apa bedanya? Aku tidak ingin mereka di masa depan menjadi sepertiku. Pergi ke lantai 15 dan pindahkan besi beton. Terima kasih, bos. Terima kasih. Kalau kau ingin mati, bisakah aku menghentikanmu? Cing-cing, Shewa, tunggu sebentar lagi. Bu Qingqing, putri angkat keluarga Xiao sejak kecil. Xiao Hua, putra sulung keluarga Xiao sejak kecil. Ibu akan segera selesai bekerja. Ibu, aku mau makan ayam goreng. Dan minum cola. Shewa, gimana kalau nanti aku traktir makan kalau punya uang? Baiklah, Tidak. Kenapa anak-anak lain boleh makan ayam goreng di akhir pekan? Kenapa aku tidak bisa? Shewa. Maafkan aku. Ini salah ibu. Ibu Baptis, hari ini ulang tahunmu. Aku ingin memberimu hadiah. Lihat, aku juga membuat satu untuk diriku sendiri. Dengan begini, tidak ada yang akan bilang Qingqing tidak mirip lagi dengan putri Ibu Baptis. Karena kita adalah pasangan. Anak baik. Ibu angkat tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Benar. Kalian berdua makan bakpao ini dulu. Ibu akan mengajak kalian makan mie nanti. Aku tidak makan ini. Aku mau makan ayam goreng dan burger. Kau tidak berguna. Aku benci kau. Shewa, Shewa, jangan lari. Kaca. Shewa, jangan lari, pelan-pelan. Kaca. Shewa, kenapa kau berlarian tadi? Itu terlalu berbahaya. Shewa, kalau begitu, bagaimana kalau kita makan burger? Baiklah, cing-cing. 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 Apa kau melihat? Gadis kecil berbaju merah muda, tingginya sekitar segini. Ibu tidak bisa menemukanmu. Cing-cing. Di mana kau? Cing-cing. The film was translated and narrated by M Media. 17 tahun kemudian. Seharusnya di sini. Satpam, Lin Aofeng, istri Xiao Hua. bagaimana bisa ada orang menjual sayuran di sini? Dari mana datangnya wanita desa ini? Apakah di sini tempat kamu menjual sayuran? Nona muda, aku tidak menjual sayuran. Aku di sini untuk mencari putraku. Di sini? Mencari putramu. Ini Thompson Riviera. Rumah di sini harganya 100.000 per meter persegi. Putramu bisa tinggal di sini. Dasar wanita desa bau, kamu menggores mobilku? Tidak. Nona muda, kau jelas-jelas memukulku duluan. Memukulmu. Aku khawatir mobilku jadi kotor. Aku baru saja melihatnya. Kau benar-benar memukul wanita tua ini duluan. Kamu seorang satpam. Alih-alih membantu pemilik, kamu malah membantu wanita desa ini? Anjing, siapa kamu sebenarnya? Ini keterlaluan. Dia jelas memukul orang itu duluan. Orang ini sangat menyebalkan. Ambil gambar dan viralkan dia. Benar, viralkan dia. Dia terlihat cukup cantik. Mengintimidasi orang tua. Viralkan dia. Viralkan dia. Jangan foto. Dia memukul seseorang dan menolak mengakuinya. Bibi, apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Terima kasih semuanya. Mereka semua merekam video. Besok, dia akan diviralkan. Anak muda, bisakah Anda membantu saya memeriksa? Apakah alamat di kertas ini ada di sini? Mengapa kertasmu begitu, Robert? Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tadi malam. Saya berjalan kaki jauh dari pegunungan. Hujannya terlalu deras.
Jati basah kuyup. Biar ku bantu merekatkannya, Bibi. Xiaohua, Jawa adalah putra saya. Saya membelikannya apartemen di sini. itu tidak mungkin. Bibi, sepertinya ada seseorang bernama Xiaohua yang tinggal di sini. Tapi orang itu adalah wakil ketua grup Zonlan. Itu luar biasa. Pasti hanya nama yang sama. Itu jelas bukan putramu. Bibi, ini sudah larut. Kau harus pulang lebih awal. Baiklah, terima kasih. Xiaohua. Xiaohua. Xiaohua, putra sulung keluarga Xiao. Kenapa kau di sini? Xiaohua, saya dengar kamu menjadi pemimpin di sini. Pemimpin apa? Aku bertanya padamu, kenapa kau di sini? Bagaimana kau menemukan tempat ini? Bukankah saya sudah menjual rumah lama di kampung halaman? Untuk membelikanmu rumah di kota? Setelah rumah tua itu terjual, saya tidak punya tempat tinggal. Jadi saya pikir, bisakah kamu menyisakan satu kamar untuk ibu? Saya bisa melakukan pekerjaan serabutan biasanya, asalkan saya punya tempat tinggal. Uang dari penjualan rumah tua itu bahkan tidak cukup untuk sebagian kecil dari uang muka. Jangan terus-menerus mengungkit rumah bobrok itu. Tapi, suami, Kau harus segera pergi. Jangan datang ke sini lagi. Cepat pergi. Jangan mendekat. Cepat pergi. Istri, kau di sini. Pergi. Ayo naik. siapa itu? Kenapa wanita desa ini terlihat sangat familiar? Dia adalah pengasuhku saat aku kecil. Kali ini dia datang ke kota. Dia ingin aku membantunya mencari pekerjaan. Xiaohua, kamu sudah menikah? Kenapa kamu tidak memberitahu ibumu? Kau. Jangan panggil aku begitu saja. Meskipun kau merawatku. Tapi kau hanya bisa dianggap sebagai ibu susu. Tapi saya adalah ibumu. Bibilan. Tentang pekerjaanmu. Ibu Fei Fei adalah manajer HR. Dia yang memperkenalkan saya ke semua pekerjaan saya. Saya sudah bilang ke Ibu Fei Fei, orang tua saya semua Tionghoa perantauan. Mereka semua adalah tokoh terkemuka. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya bisa menikahi gadis kota? Kamu berbohong? Kenapa kamu berbohong? Itu bukan urusanmu. Kalau tidak, apa kamu pikir? Mengandalkanmu di lokasi konstruksi, uang kecil yang kamu hasilkan sebagai buruh harian seumur hidupmu, bisakah saya menikahi seorang istri? Bahkan uang mahar pun tidak akan cukup. Xiaohua, ibu, Jika kamu masih menganggapku anakmu, kalau begitu, cepat pergi. Saya mohon padamu. ibu telah mempermalukanmu. Ibu, pergi. Ibu akan pergi sekarang. Aku tahu dia terlihat familiar. Ternyata dia yang merekayasa kecelakaan kemarin, menyebabkanku masuk berita. Apa? Jadi itu dia. Kalau begitu, mustahil saya kenalkan dia kerja. Saya akan mengusirnya sekarang juga. Xiaohua, kamu bilang kamu tumbuh besar di luar negeri sejak kecil. Kamu tidak berbohong padaku kan? Apakah orang ini benar-benar hanya pengasuh keluargamu? Benar sekali. Istri, bagaimana mungkin saya berbohong The padamu? film was translated and narrated Cepat by pergi. N Media. Pergi. Kenapa kamu jalan lambat sekali? Kamu pasti sengaja melakukan ini. Pergi. Untung saja adikku diculik dan dijual orang lain. Kalau dia di rumah, cepat atau lambat kamu akan membuatnya marah sampai mati. Xiaohua, ketika kamu mengatakan itu, rasanya seperti menusuk pisau ke hati ibu. Cing Cing tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan meremehkan saya. Entah dia mau atau tidak, dia sudah tidak bisa ditemukan dimanapun. Dia mungkin sudah meninggal. Lihat dirimu. Demi orang luar yang tidak tahu diri. Kamu menghamburkan semua aset keluarga. Bagaimana bisa kamu begitu pilih kasih? Cepat pergi. Bu Qingqing, putri angkat keluarga Xiao. Nona gue, lewat sini, silakan. Tunggu.
Lantai 4 mal. Bukankah kita kebetulan membutuhkan pembersih toilet? Kalau begitu biarkan dia pergi. Biarkan dia membersihkan toilet, tapi dia milikku. Baiklah, kamu dengar itu. Mulai sekarang, toilet di lantai 4 mal ini. Semuanya akan menjadi tanggung jawabmu untuk dibersihkan. Halo. Baik, aku akan segera ke sana. Xiaowa. Bukankah kamu baru saja menyuruhku pergi? Tapi sekarang, saya membutuhkanmu lagi, bukan tanda tanya. Tapi ibu sudah tua. Mal ini sangat besar. Pasti ada berapa banyak toilet? Jika Fei Fei dan yang lainnya tahu, saya akan hancur total. Lagi pula, wajar bagi orang tua untuk memikirkan anak-anak mereka. Lihat dirimu. Kenapa kamu begitu peduli pada adikku? Kamu menghabiskan begitu banyak uang mencarinya. Apakah kamu menemukannya pada akhirnya? Saya anak kandungmu. Apa salahnya kamu membantuku? Baiklah, ibu akan membantumu. Asalkan kamu baik-baik saja. Ibu sudah kehilangan adikmu. Ibu tidak bisa kehilangan kamu juga. Baiklah, kalau begitu. Jangan sentuh saya di depan umum, mulai sekarang. Jangan biarkan siapapun melihat kita. Jika Cing Cing masih di sini, apakah dia akan meremehkan saya? Ketua gue, Anda baru saja kembali ke negara ini. Ini laporan dari cabang-cabang untuk Anda. Sudahkah kamu temukan orang yang kuminta? Desa yang Anda sebutkan telah direlokasi sepenuhnya lebih dari 1 dekade yang lalu karena banjir. Dan keluarga yang Anda sebutkan bermarga Xiao. Bukankah Anda bermarga Gu? Aku diadopsi. Kalau bukan, karena ibu baptisku, aku pasti sudah lama meninggal. Aku kembali ke negara ini, kali ini, untuk membalas kebaikannya. Terus cari aku. Bahkan jika kamu harus menggali sedalam 3 kaki, kamu harus menemukan ibu baptisku. Ya, Ibu baptis. Bagaimana kabarmu selama ini? Anda bertanggung jawab atas seluruh lantai. Kebersihan toilet wanita. Tentu saja, jika area lain kotor, Anda juga bertanggung jawab untuk membersihkannya. Di usia segini, masih keluar untuk bekerja. Saya pikir, cara dia sekarang, dia pasti memperlakukan anak-anaknya dengan buruk saat muda. Itulah mengapa di masa tuanya, tidak ada yang peduli padanya. Asbak-asbak di konter. Bersihkan semuanya dengan saksama, mengerti? Bu. Xiaowa, Bu. Fei Fei. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu ada urusan hari ini? aku punya hal penting untuk disampaikan hari ini. Siapa dia? Kenapa dia menatapmu barusan? Pendatang baru. Hanya seorang pembersih toilet bau. Tidak kenal dia. Jangan menghalangi jalan. Bu. Waktu yang tepat. Kemarin, saya khusus membelikanmu sebuah sal sutra edisi terbatas. Kamu pasti akan terlihat bagus memakainya. Ini. Ambillah. The film was translated Ini ditinggalkan and oleh petugas narrated kebersihan by sebelumnya. M-Media. Pergi cuci sampai bersih. Pergi ganti di toilet. Apa? Cemburu? Ya, beberapa orang punya menantu yang baik, tapi anak-anakmu tidak berbakti. Anak saya tidak durhaka. Dia baru saja lulus. Dia baru saja masuk ke masyarakat. Dia belum menghasilkan uang. Setelah dia menghasilkan uang di masa depan, dia pasti akan berbakti kepada saya. Baiklah, baiklah. Sekarang cepat pergi bekerja. Jangan malas. Ibu. Ini gaji saya bulan ini. Total 20.000 yuan. Semuanya untukmu. Jawa, kamu. Ini. Ibu, Fei Fei. Saya akan mengurusnya. Apa yang kamu teriakkan? Ada apa ini? Saya menjual rumah di kampung halaman kita. Agar cukup uang beli rumah di kota. Namun kamu punya begitu banyak uang untuk diberikan kepada ibu orang lain. Bagaimana bisa kamu dibandingkan dengan mamanya Fei Fei? Jika saya membuatnya senang, saya berharap dipromosikan jadi ketua. Lagi pula, berhenti membahas rumah tua itu. Rumah tua itu hanya bernilai 5% dari uang muka. Ibunya Fei Fei yang menyediakan sisanya. Xiaowa, meskipun ibu miskin, ibu memberikan semua yang ibu bisa. Baiklah, baiklah. Fei Fei menempatkanmu jadi petugas kebersihan di sini. Jadi lakukan saja pekerjaanmu dengan jujur. Jangan membuat masalah lagi untukku.
Tidakkah menurutmu wanita tua itu sedikit mirip Xiaowa? Aku juga berpikir mereka lisik. Itulah mengapa aku menahannya di sini sebagai pembersih. Hanya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lagi pula, dia menyebabkan aku terekspos di berita terakhir kali. Dan orang-orang di internet semua mengutukku. Aku belum menyelesaikan masalah itu dengannya. Ibu, Fei Fei. Orang itu, dia dulu adalah pengasuh keluarga kami. Dia datang kali ini, khusus untuk berterima kasih kepada Fei Fei, karena telah memperkenalkannya ke pekerjaan. Kan? Ibu, kamu baru saja bilang, ada sesuatu yang penting untuk diumumkan? Masalah penting apa, yang bahkan membuatmu terkejut? Saya menerima kabar bahwa ketua perusahaan kita telah kembali ke negara ini. Kekayaan bersihnya ratusan miliar. Mal ini awalnya hanya pusat perbelanjaan kecil. Ketua terpisah dari ibunya di sini. Dia kembali kali ini, tepatnya untuk mencari ibunya yang hilang bertahun-tahun lalu. Jadi begitu, Ibu. Jika kita menemukan ibu ketua, sebelum ketua melakukannya, bukankah itu akan menjadi pencapaian besar? Mungkin. Ketua bahkan mungkin mempromosikan saya menjadi ketua. Memang. Berbicara tentang ibu, kamu. Saya dengar kamu dulu adalah pengasuh keluarga mereka. Orang tuanya di luar negeri. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Begitukah? Kamu tidak menyembunyikan sesuatu dariku kan? Bagaimana saya melihatnya? Dia bukan hanya pengasuh keluargamu. Ibu, kenapa kamu bercanda denganku? Dia itu orang udik. Bagaimana mungkin aku bisa punya hubungan dengannya? Itu benar. Kalau begitu kamu pergi. Pergi tuangkan saya segelas air. Teruslah. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Kamu buta. Kamu baik-baik saja. Ibu, aku yang membawamu masuk ke perusahaan ini. Jika masalah ini meledak, aku pasti akan dipecat. Saya baik-baik saja. Bagus sekali. Ayolah. Cepat bangun. Pergi bersihkan toilet. Bukankah dia hanya pengasuh keluargamu? Apakah perlu begitu khawatir? Bukankah kamu seharusnya menyesal atas kesalahanmu? Bibilan. Minta maaf. Kepada ibu mertuaku. Apa? Tapi, Tapi apa? Aku baik hati mengenalkanmu kerja di sini. Tapi kamu, Caroba. Kamu membasahi sepatu ibu mertuaku. Segera minta maaf. dan berlutut saat melakukannya. Jelas itu dia. Sekarang Aofei sedang mengandung cucumu. Apa kamu harus membuat hubungan jadi tegang begini? Apa kamu masih ingin melihat cucumu? Saya minta maaf. Ini salah saya. Tolong maafkan saya. Dan tolong jangan salahkan Tuan Muda Zhao. Dia benar. Saya hanya seorang pengasuh. Seharusnya aku tidak mengecewakan. Niat baiknya untuk memperkenalkanku pada pekerjaan ini. Sepertinya, Jawa benar-benar tidak punya hubungan dengannya. Ya, ibunya sendiri dianiaya, dan dia bahkan membuat ibunya berlutut dan meminta maaf. Hal seperti itu, bahkan binatang buas pun tidak akan melakukannya kan? Ibu, tentang ibunya Fei Fei yang memukulmu kemarin. Jangan dimasukkan ke hati. Kita semua keluarga. Ya, kami adalah keluarga. Ya, Ibu seharusnya tidak datang mengganggu keluargamu. Bisakah ibu pergi sekarang? Ada lebih dari selusin toilet di satu lantai mal ini. Ibu tidak sanggup menanganinya. Ibu, bagaimana bisa begini? Sekarang Fei Fei dan yang lainnya sudah percaya identitasmu. Jika ibu pergi begitu saja, mereka akan curiga. Tapi, Ibu, aku melakukan semua ini untuk ibu. Sejak ayah meninggal, ibu sendirian bekerja keras membesarkanku. Menanggung begitu banyak kesulitan. Sebagai anak, aku hanya ingin berbakti padamu. Aku harus menggenggam erat kapal besar keluarga Lin ini. Hanya mereka yang bisa membantuku sukses.
Ibu. Ibu tidak ingin anak ibu menjadi pecundang kan? Aku. Andai saja keluarga kita kaya, maka adikku tidak akan tersesat. Ibu tahu. Ibu sudah kehilangan adikmu. Ibu tidak tega melihatmu menderita lagi. Jangan khawatir, ibu akan membantumu. Terima kasih, Ibu. Kalau begitu, Ibu lanjutkan pekerjaan Ibu. Bibi, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Maaf, bos. Aku hanya lelah. Hanya bersandar di sini untuk istirahat sebentar. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Tidak apa-apa, Bibi. Aku tidak menyalahkanmu. Sepertinya dia petugas kebersihan baru di perusahaan kita. Masih bekerja di usia setua ini. Dia pasti orang tua yang hidup sendirian. Kalau begitu aku akan pergi membersihkan. Betapa menyedihkan. Kau mengkhawatirkan Ibu Baptiskar. Dia sedang diurus oleh kakakmu sekarang. Dia seharusnya hidup dengan sangat bahagia. Dan sekarang, kami sudah menemukan informasi relokasi keluarga Shaw. Aku yakin kita akan segera menemukan mereka. Jika ibuku menderita seperti dia, aku akan membenturkan kepalaku dan mati saja. Muka apa yang tersisa bagiku sebagai seorang anak? Fei Fei, aku sangat merindukanmu. Jangan telepon aku lagi. Apa? Takut suamimu cemburu? Orang tuanya punya latar belakang kuat di luar negeri. Mereka jauh lebih kaya daripada keluargamu. Fei Fei, temui aku sekali lagi ya. Baiklah. Kapan? Shawa. Shawa. Kenapa kamu di sini? Tidak mungkin. Suami. Ada apa? Fei Fei. Bibilan bilang kamu menelepon di belakangku. Dasar nenek tua. Jadi kau datang ke perusahaan kami untuk jati mata-mata? Apa hubunganmu dengan Jawa? Apa urusan kami itu urusanmu? Fei Fei. Kamu benar-benar mengkhianatiku? Suami. Bagaimana bisa kau percaya orang luar? Maksudmu, kau lebih percaya dia daripada aku? Fei Fei sudah mengandung anakku. Bagaimana mungkin dia main-main? Pasti dia cemburu karena aku membelikan hadiah untuk ibu mertuaku. Fei Fei. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Bagaimana kalau begini? Bagaimana The film kalau was aku ganti rugi dengan translated tas? and Suami, narrated by Kau M. seperti Media. anjing. Anjing yang mencintaiku. Aku memujimu. Baiklah. Kalau begitu, kamu kembali dulu. Aku akan mengurusnya di sini. Nah, ibu benar-benar mendengarnya. Dia meminta kepada pria itu untuk Cukup. Fei Fei dan aku akhirnya bisa bersama dengan susah payah. Tidak apa-apa jika ibu tidak merestui kami. Tapi ibu masih di sini menabur perselisihan. Begitukah cara seorang ibu bertindak? Aku tidak mengadu domba. Shawa, aku ibu kandungmu. Bagaimana bisa kamu percaya padanya dan tidak padaku? Apa salahnya menjadi ibu kandung? Fei Fei masih istriku. Ibu mau bersaing merebut perhatian dari menantu? Nak, ibu takut kamu sudah tertipu. Kamu pikir kamu menikah ke keluarga mereka untuk naik derajat. Padahal, kamu yang beri semua hadiah mewah ke keluarga mereka. Menyerahkan gajimu, dan bahkan berusaha keras untuk mencari muka. Nah, kita harus membumi dalam hidup. Orang lain tidak bisa diandalkan. Ibu yang tidak bisa diandalkan. Jika bukan karena kemiskinan ibu, apa aku harus menjalani hidup yang melelahkan seperti ini? Jika bukan karena kemiskinan ibu, apa aku harus mati-matian? Pergi menjilat ibu orang lain? Sekarang, aku akhirnya, dengan susah payah, melalui kemampuanku sendiri, menjadi penduduk kota. Ibu tidak senang untukku. Dan ibu masih di sini iri pada mertua ibu sendiri. Bagaimana bisa ibu begitu egois? Aku tidak cemburu. Ibu takut semua usahamu akan sia-sia. Cukup. Jika bukan karena takut Fei Fei dan yang lainnya curiga, aku sudah lama ingin mengirim ibu pulang kampung. Ibu hanya di sini membuat masalah bagiku. Nah, jelas-jelas kamu yang memaksaku untuk menanggung penghinaan dan ketidakadilan di sini sambil bersihkan toilet demi kamu. Bagaimana bisa kamu sekarang mengatakannya seolah-olah aku menempel padamu? Sudah cukup. Bagaimanapun, demi cucu ibu. Bekerja saja dengan jujur di sini. Dan jangan membuat masalah lagi bagiku.
Dasar nenek tua. Skor terakhir belum diselesaikan. Dan sekarang kau berani mencari-cari kesalahanku di gerbang komunitas. Dia bilang dia datang mencari anaknya. Lagi pula, seorang pengasuh. Apakah dia perlu begitu peduli dengan urusan Xiaowa? Wanita desa ini tidak mungkin ibunya kan? Aku perlu mengklarifikasi ini. Aku tentu tidak bisa menikahi orang Hudik dari desa. Putramu benar-benar berbakti. Membuatmu membersihkan toilet. Nona Lin, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kau tidak mengakuinya kan? Baiklah. Aku akan membuat Xiaowa mengatakannya sendiri. Nona Lin, apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan, Xiaowa? Fei Fei. Ada apa, istriku? Dia merebut ponselku, dan dia bahkan melempar ponselku ke toilet. Aku tidak. Dia melemparkannya sendiri. Anakku, ada apa? Xiaowa, apakah ini orang yang kamu pekerjakan? Beraninya dia menindas putriku. Bibilan. Gunakan tanganmu. Dan ambil ponselnya keluar. Xiaowa, apa yang kamu katakan? Aku bilang. Dengan tanganmu. Ambil ponsel istriku dari toilet. Ini sudah keterlaluan. Jika anak-anaknya tahu betapa hancur hati mereka. Aku menyesal sudah dengan baik hati menerimamu. Dan kamu hanya membuat masalah bagiku. Baiklah. Aku tidak akan membuatmu kesulitan. Aku akan mengambilnya. Aku akan mengambilnya. Dia bahkan menguras toilet dengan tangan kosong. Sepertinya Xiaowa tidak punya hubungan dengannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang lebih buruk dari binatang? Bisakah aku pergi sekarang? Tidak. Ponselnya sudah rusak karena air. Kamu harus membayarnya. Berapa biayanya ini? Ponselnya 13.000. Ditambah kerugian pendapatan karena The ponsel yang film was rusak. translated Tambah 100.000 and lagi. narrated by Aku tidak punya M. uang sebanyak itu. Xiaowa, barang-barang istrimu dirusak oleh seseorang. Dan kamu hanya akan diam saja kan? Xiaowa. Hai Xiaowa. Bukankah kamu bilang tidak punya uang? Apa ini? Ada apa? Dokter, berapa lama lagi aku harus hidup? Jika ada fasilitas medis tingkat atas, masih ada harapan. Tapi biayanya setidaknya beberapa juta. Sudah kubilang bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah gagal jantung parah yang disebabkan oleh kerja berlebihan. Kamu sudah menunda-nunda sampai sekarang. Mulai sekarang, makanlah apapun yang ingin kamu makan. Dan lakukanlah apapun yang ingin kamu lakukan dengan cepat. Jangan menyimpan uangmu juga. Harapan terbesarku adalah menemukan putriku, Qing Qing, keluarga kami yang bertiga. Bisa bersatu kembali. Kalau begitu aku akan memberitahu mereka. Ibu baik-baik saja. Kalian semua, hiduplah dengan baik. Dan jalani hidup kalian sendiri dengan baik. Cukup. Xiaowa. Simpan uang ini. Ini awalnya ditabung ibu untukmu. Siapa yang mau belas kasihanmu? Simpan sedikit uang ini untuk membeli peti matimu sendiri. Fei Fei. Ibu, jangan sampai orang rendahan seperti itu merusak suasana hati kita. Aku akan membelikanmu ponsel baru. Jangan membuat ketua terkejut. Itu akan terlihat buruk. Dipecat. Baguslah kalau kamu tahu dia pembuat masalah. Suruh dia pergi cepat. Melihatnya saja sudah menjengkelkan. Xiaowa, apa yang sudah ibu lakukan? Yang begitu memalukan? Sampai membuatmu begitu membenciku? Anjing tidak membenci kemiskinan tuannya, dan anak tidak membenci kejelekan ibunya. Kau pikir aku anak durhaka ya? Kalau begitu, pergilah. Siapa yang menahanmu? Biar ku beritahu. Untuk naik, kau mengandalkan latar belakang keluargamu. Jadi kamu mengatakan, kamu tidak membutuhkanku lagi kan? Baiklah.
Ibu pergi. Ibu tidak akan mengganggumu lagi. Kamu dan istrimu hiduplah dengan baik. Ayo pergi. Bagus, dia sudah pergi. Ini menyelamatkanku dari terpengaruh lagi. Itu ibu baptis. Ini gelang ibu baptis. Dia ada di sini. Asisten Wang, cepat, pergi cari dia. Itu ibu baptis. Dia ada di sini. Ya, Ibu baptis. Aku sudah mencarimu begitu lama. Jadi kamu selalu berada di sisiku selama ini. Aku akhirnya bisa membalas kebaikanmu karena telah membesarkanku. The film was translated and narrated Ibu, by kau di mana? M-Media. Cepat kembali. Apa? Cepatlah kembali. Ada hal penting yang harus kusampaikan padamu. Xiaowa, kamu bilang ada hal penting untuk kusampaikan padamu. Apa itu? Lepaskan pakaianmu. Apa? Ketua baru saja memberi perintah untuk menyelidiki gelang yang ditemukan di kamar kecil. Dan aku ingat dengan sangat jelas, gelang itu ada di pergelangan tanganmu saat itu. Dasar pengemis tua. Beraninya kamu mencuri barang. Aku tidak mencurinya. Masih berani membantah? Lepaskan pakaiannya. Geledah dia. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Xiaowa, kau hanya akan membiarkan mereka melakukan ini padaku. Kau juga tidak percaya padaku? Saat itu, di kamar kecil. Memang, kau satu-satunya orang luar. Orang luar? Aku orang luar? ketemu. Tertangkap basah. Masih berani membantah. Ini adalah tanda antara aku dan putriku. Kembalikan padaku. Ini memang gelang miliknya. Bagaimana kau tahu? Aku tidak tahu. Aku hanya menebak. Beraninya kau mencuri dari grup Sunlan kami. Buat dia berlutut. Dan minta maaf kepada seluruh perusahaan. Aku tidak. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri apapun. Dulu, aku tak punya uang untuk kuliahkan putraku. Bahkan jika aku harus menjual darahku, aku tak pernah bertindak melawan hati nurani. Beraninya kau menjebakku. Ya Tuhan. Kenapa Tuhan perlakukan orang baik seperti ini? Bawa pencuri ini, dan kawal dia ke ruang gelap. Berhenti. Siapa kau? Beraninya kau datang ke grup Sunlan kami dan memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Lancang. Apa kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Dia adalah... Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah aku tidak akan membiarkan siapapun yang menindas yang lemah. Kalian sebanyak ini. Apa kalian masih punya rasa malu menindas orang tua? Kurasa dia turun dari lantai atas. Itu lantai eksekutif. Aku bahkan tidak bisa masuk ke sana. Dia tidak terlihat lebih tua dariku. Bagaimana mungkin dia seorang eksekutif? Paling-paling, dia seorang sekretaris. Bibi, apa kamu baik-baik saja? Hati-hati, nona muda itu mengenakan gaun haute couture. Pakaian itu harganya lebih dari 100.000. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Bibi, kamu terlihat familiar bagiku. Apa kita pernah saling kenal sebelumnya? Aku hanya orang udik dari desa. Bagaimana aku bisa kenal orang kaya sepertimu? Bagaimana sekretaris bisa beli busana mahal? Mungkinkah dia simpanan orang penting? Minggir sedikit. Sekretaris ini, nama belakangku Gu. Sekretaris Gu. Kami tidak mengganggunya. Itu dia.
Dialah yang mencuri sesuatu lebih dulu. Aku tidak. Aku tidak mencuri. Itu jelas milikku. Aku tidak mencurinya. Apa sebenarnya yang terjadi? Sekretaris Gu, jangan tertipu oleh kepura-puraan polosnya. Kami semua melihat dia mencurinya. Benar, aku melihatnya. Aku juga melihatnya. Xiaowa, kau beritahu mereka. Aku tidak mencuri apapun. Katakan. Apa yang kau lakukan? Kau ingin istrimu dipermalukan di depan umum, bukan? The film was translated and narrated by Aku juga Media. melihatnya. Itu dia. Dia yang mencuri sesuatu. Xiaowa, orang lain salah menuduhku. Kenapa kau juga salah menuduhku? Dosa apa yang telah kulakukan? Cukup. Kemarilah. Cepat kemari. Apa salahnya mengakui kesalahanmu? Apa kau harus memperbesar masalah ini sampai sejauh ini? Saat itu, begitu polisi dipanggil, dan mereka mengetahui hubunganku denganmu, maka pemalsuan identitasku akan terbongkar. Aku akan benar-benar hancur. Xiaowa, jika aku membantumu berbohong, itu justru akan benar-benar merugikanmu. Kita tidak boleh menjadi orang yang menipu. Baiklah. Aku memperkenalkanmu pada sebuah pekerjaan. Beginikah caramu membalas budiku? Kau seharusnya mati saja. Pergi sana. Jangan pernah muncul lagi. Cepat pergi. Baiklah. Aku pergi. Kenapa dia begitu gelisah? Sepertinya itu dia yang memperkenalkan wanita tua itu pada pekerjaan itu. Dia mungkin merasa sedikit malu. Aneh sekali. Karyawan ini. Kenapa karyawan ini dan bibi itu terlihat sangat tidak asing? Jadi apa sebenarnya yang dicuri? Ini adalah harta ketua baru. Ketua pasti akan memberiku hadiah besar. Ini adalah gelang curian ketua. Baru saja digeledah dari wanita desa itu. Aku tidak. Itu jelas milikku. Aku tidak mencurinya. Ibu Baptis. Benar-benar Kak Oh. Aku akhirnya menemukanmu, Ibu Baptis. Hei, kau tidak mencoba mencuri pujianku kan? Akulah yang menangkap pencuri ini. Pujian ini milikku. Ibu, kau berani memukul ibuku? Siapa bilang gelang ini dicuri? Dan siapa yang mengizinkan kalian semua melakukan penyiksaan dan memeras pengakuan di sini? Apa kalian pikir kalian adalah permaisuri dan karyawan adalah budak kalian? Dia hanya wanita desa dari pedesaan. Haruskah orang desa ditindas dan difitnah? Cukup. Kau hanya seorang sekretaris. Bukan tempatmu untuk menceramahi kami. Masih belum yakin ya? Kamu dipecat. Siapa yang kau bicarakan? Ada apa dengan kesombongan ini? Bukankah dia hanya seorang sekretaris? Putriku. Aku benar-benar dipecat. Seharusnya aku tidak datang. Aku telah mempermalukan putraku. Seharusnya aku tidak hidup. Aku telah menjadi beban bagi putraku. Semua orang bilang membesarkan anak itu untuk jaminan hari tua. Tapi anakku berharap aku mati. Ibu Baptis, jangan melompat. Ibu Baptis. Ibu Baptis. Aku akhirnya menemukanmu. Ini aku. Aku King. Cing. Cingkingku, di mana kau? Ibu tidak bisa menemukanmu. Ibu Baptis. Ibu Baptis. Ibu Baptis.
film was translated Jadilah anak baik, and jangan narrated menangis. by M Media. Apakah ini putrimu? Yang ini ditinggalkan oleh orang lain. Kau sendiri adalah seorang yatim piatu. Suamimu menderita kanker sebelum meninggal. Dia menghabiskan semua tabunganmu. Dan kau masih berutang banyak biaya pengobatan. Jika kau menambah satu mulut lagi untuk diberi makan sekarang, bagaimana kau akan hidup? Berikan dia darahmu. Tidak bisa diambil lagi. Tapi dia bayi perempuan. Tidak ada yang menginginkannya. Sekarang, aku adalah satu-satunya kerabat anak ini. Aku ibunya. Bahkan jika darahku terkuras habis, aku tidak akan meninggalkan anak ini. Kemarilah, sayang, lihat ini apa. Jangan menangis, jangan menangis. Ibu baptis ada di sini. Ibu baptis akan membesarkanmu. Jadilah anak baik, Cing-cing. Ibu baptis akan membesarkanmu. Ibu baptis akan membesarkanmu. Ibu baptis. Ibu baptis. Ibu baptis. Ibu baptis. Kau benar-benar cingkingku. Kau benar-benar cingkingku. Benar-benar aku. Ibu baptis. Aku akhirnya menemukanmu. Fei Fei. Masih marah? Ini semua salahmu. Istrimu dipukuli. Dan kau hanya berdiri menonton? Bagaimana bisa kau begitu tidak berguna? Fei Fei. Bukankah mereka datang dari manajemen? Aku tidak ingin mempermasalahkannya dan memengaruhi pekerjaan ibu. Bukankah dia hanya seorang sekretaris? Mungkin kekuatannya bahkan tidak sebesar ibuku. Apa hebatnya dia? Baiklah. Bibilan sudah pergi. Itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Nenek tua itu. Untung dia lari cepat. Jika aku menangkapnya lagi, aku akan membuatnya membayar tamparan ini. Aku akan memastikan dia sangat menderita. Jangan khawatir, Fei Fei. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan kamu melihatnya lagi. Kan wewenangmu. Dia sekarang, atasan langsungmu. Kau, kenapa tidak sekalian saja kau naik ke surga? Aku salah. Aku sekarang benar-benar atasan langsungnya. Benar sekali. Sekarang, hanya dengan satu kata darimu, kau bisa membuatnya berkemas dan pergi. Benarkah? Tidak, tidak. Tolong jangan, Kak Xiao. Aku tadi sempat bingung. Tolong berbesar hati dan maafkan kesalahanku. Tolong biarkan kami pergi. Ibuku sebenarnya sedang memohon pada wanita desa. Aku tidak sedang bermimpi buruk kan? Bangun cepat. Gadis sialan. Cepat kemari dan minta maaf pada Kak Xiao. Cepatlah, aku. Kenapa aku harus minta maaf? Jangan kira aku tidak tahu. Jelas-jelas kau yang membuat masalah tadi. Kak Xiao membantumu. Dan kau masih menuduhnya yang tidak-tidak. Cepat minta maaf, cepat. Maafkan aku. Aku salah. Biarkan saja. Setiap orang punya kesulitan masing-masing. Aku juga tidak punya kekuasaan sebesar itu untuk sembarangan memecat orang. Terima kasih, terima kasih. Kalau begitu kami pergi sekarang. Kakak Xiao, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku akan duluan. Ibu, apakah kita benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Biarkan saja. Aku sudah bekerja di sini lebih dari 10 tahun, dan aku tidak pernah menderita penghinaan seperti ini. Dia hanya orang udik. Tunggu saja, aku akan membuatnya segera menyadari bahwa burung pegar tidak bisa menjadi burung phoenix. Ayo pergi. Ibu, aku minta maaf soal tadi. Aku juga memikirkan cucu ibu. Ibu tidak benar-benar marah kan? Xiaowa. Kulihat perut Fei Fei. Dia mungkin akan segera melahirkan. Soal uang ini, ibu awalnya menyimpannya untuk biaya pengobatan. Biaya medis? Ibu. Apakah ibu sakit? Tidak. Maksudku, aku awalnya menyimpannya untukmu. Ambil saja, dan belikan dia suplemen gizi. Untuk menyehatkan tubuhnya. Baiklah, kalau begitu. Ibu. Karena ibu tidak marah. Bagaimana kalau ibu memberiku promosi juga? Promosi.
Ibu, lihat. Ibu sekarang, Ketua Departemen SDM. Sebagai anak ibu, bukankah aku juga harus diuntungkan dari kesuksesan ibu? Xiaowa, bagaimana bisa begitu? Ibu hanya sangat beruntung. Aku mungkin direktur sekarang, tapi menjelang sore, aku mungkin jadi petugas kebersihan lagi. Lagi pula, Xiaowa, kita harus menjadi orang yang membumi. Jangan selalu berpikir untuk mengambil jalan pintas. Ibu bahkan tidak akan membantuku dengan ini. Serius. Apakah kamu sudah gila? Kesempatan sebagus ini. Dan kamu bahkan tidak akan membantuku. Xiaowa, ibu benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau begitu, bagaimana kalau kartu gaji ibu, kau ambil saja. Semua uangnya untukmu. Ibu tidak menghabiskan uang. Siapa yang peduli dengan uang recehanmu? Kenapa kamu berakting? Fei Fei benar. Kamu hanya orang udik. Kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Ibu Fei Fei. Xiaowa, aku benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ibu, kudengar kamu dapat promosi lagi. Selamat. Cing cing. Aku jati bingung. Rasanya seperti mimpi. Benar, Cing cing. Apa kau juga butuh promosi? Ibu, seseorang harus mengandalkan diri sendiri. Rezeki nomplok hanya akan membuat orang terlena dan membuat mereka melakukan hal-hal bodoh. Lagi pula, bukankah sudah kubilang? Sekarang, giliranku tunjukkan baktiku padamu. Jadi tolong jangan khawatirkan aku lagi. Baiklah, anak baik. Kau benar-benar anak baik, Ibu Peri. Ibu Peri benar-benar diberkati. Andai saja Xiaowa setengah bijaksana seperti King Ching, maka di hari aku tidak bisa bertahan lagi. Aku bisa beristirahat dengan tenang. Ibu. Ibu, ada apa? Ibu. Cepat, panggil ambulans. Ibu. Seperti yang kau instruksikan, aku diam-diam melakukan CT scan. Sudah dipastikan bahwa ibu baptismu mengalami gagal jantung parah, dan itu sudah berlangsung lama. Sebenarnya, dia masih bisa diselamatkan, tapi wanita tua itu mungkin takut biayanya, dan terus menunda sampai sekarang. Nona Gul, sesuatu terjadi. Wanita tua itu keluar dari rumah sakit tanpa izin. Apa? Ibu. Ibu, dokter menyuruhmu untuk tetap di rumah sakit. Kenapa kamu keluar? Ibu Peri sudah sembuh total. Ya, lihatlah. Bukankah Ibu Peri baik-baik saja? Ibu, apakah kamu takut aku akan menghabiskan uang? Jika aku memberitahumu bahwa aku sangat kaya sekarang, biaya medismu sama sekali bukan apa-apa. Kau tidak boleh memikirkan dirimu sendiri, bekerja siang dan malam untuk membayar pengobatanku. Kau sudah tahu cara merawat Ibu Peri sejak kecil. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Ibu, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ibu Peri baik-baik saja. Jangan khawatir ya. Ibu lebih baik mati daripada menjadi beban bagi orang lain. Dan aku tidak bisa mengatakan kebenaran padanya dan membuatnya kesal. Tidak, jika ini terus berlanjut, kondisinya pasti akan memburuk. Aku harus mencari cara untuk membuatnya menerima perawatan. Aku tahu. Segera susun proposal proyek. Penanggung jawabnya harus Ibu. Wakil Ketua Li. Anda memanggil saya? Ya, masuklah. Duduklah dulu. Begini. Perusahaan punya proyek yang ingin kami percayakan padamu. Sebuah proyek? Tapi saya hanya orang udik. Jika perusahaan memiliki proyek penting dan mempercayakannya kepada saya, bukankah itu akan sia-sia? Jangan terburu-buru menolak. Biar ku beritahu. Kau tahu berapa banyak hadiah yang akan kau dapatkan untuk menyelesaikan proyek ini? Saya tidak tahu. Bonusnya saja 10 juta. Apa? 10 juta? Aku? Ya Tuhan, 10 juta. Bahkan jika aku harus melakukan lebih banyak untuk Ibu, aku bersedia. Tapi ingat, hatinya sangat sensitif terhadap rangsangan. Kamu sama sekali tidak boleh menakutinya. The film was translated and Tidak, narrated itu tidak by benar. Media. Yang baru saja aku katakan adalah 1 juta. 1 juta? Itu masih banyak. Anda membuat saya takut setengah mati. Tidak apa-apa. Kemarilah. Lihatlah dulu. Kau dengar kau sudah lama bekerja di lokasi konstruksi. Ini kebetulan salah satu lagi dari proyek konstruksi komersial berskala besar. Kau seharusnya sudah akrab dengannya kan? Tapi saya tidak punya pengalaman.
Dan saya tidak banyak tahu tulisan. Saya khawatir saya tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak apa-apa. Perusahaan akan mengaturkan untukmu staf profesional untuk membantumu sepenuhnya. Kau hanya perlu mengawasi dan memantau. Selama tidak ada masalah. Baiklah. Wanita tua itu sebenarnya akan jati kaya. Bagaimana bisa begitu? Jika dia jati kaya, dia pasti tidak akan melepaskanku. Tidak mungkin. Dia sangat beruntung. Ibu, ini tidak ada hubungannya dengan kita kan? Aku kenal Bibilan. Dia tidak akan menyimpan dendam pada kita. Meskipun dia tidak menyimpan dendam terhadap kita, saya masih tidak bisa menerima apa yang terjadi terakhir kali. Kali ini, dengan proyek ini, saya akan mengubah keberuntungannya menjadi kesialan. Kita harus menyingkirkannya sepenuhnya. Ibu, bagaimana kalau kita biarkan saja? Lebih baik berdamai daripada bermusuhan. Bagaimana bisa Anda selalu memihak orang luar? Bukankah dia hanya pengasuhmu? Kamu baik hati mengenalkannya pada kerja, dan dia dipromosikan tanpa memberimu keuntungan apapun. Tepat sekali. Kak Xiao, tolong simpan pesanan material yang ditandatangani ini. Aku sudah memeriksa isinya, dan tidak ada masalah. Besok, kita akan langsung menandatangani dengan pemasok material. Terima kasih, anak muda. Anda sudah bekerja keras? Kenapa listrik mati? Kakak Xiao, kami akan memeriksanya. Baiklah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Ini adalah proyek bernilai ratusan juta. Bahkan jika kamu adalah Ibu Wakil Ketua Lei, itu tidak berguna. Ketua pasti akan memecatmu. Setelah Ibu Baptis mendapatkan bonus, dia akan pergi ke dokter. Jangan khawatir lagi. Kau harap begitu? Ketua gue. Bu Rob, ketua gue. Kakak Xiao. Kakak Xiao hilang. Apa? Minggir. Saya ingin bertemu ketua. Sekretaris Gu. Anda hanya seorang sekretaris. Berani duduk di kursi ketua? Apakah Anda bosan hidup? Aku adalah ketua. Jika aku tidak duduk di sini, siapa lagi? Anda ketuanya. Kami adalah perusahaan terbuka. Bagaimana bisa ketuanya? Seorang gadis muda. Apakah Anda bercanda? Ya. Dia terlihat lebih muda dariku. Tapi dia benar-benar banyak bicara. Lancang. Dia adalah. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Wakil Ketua Li, Anda di sini juga. Kami ingin melaporkan. Melaporkan bahwa Xiaolan, dia adalah mata-mata komersial. Dia dengan sengaja menyabotas proyek perusahaan dan mencuri dokumen rahasia. Dokumen-dokumen itu semua adalah akun palsu yang saya buat. Saya baru saja bertanya-tanya bagaimana cara menghancurkannya. Mereka kebetulan saja dituduhkan pada orang udik sial ini. Bagaimanapun, dia ketakutan dan melarikan diri. Dia pasti tidak akan berani kembali lagi. Xiaolan ini, kali ini, untuk perusahaan, menyebabkan kerugian setidaknya puluhan juta. Saya sarankan kita segera memanggil polisi dan menangkapnya. Buat dia membayar harganya. Kalau kita panggil polisi, bukankah identitasku akan terbongkar? Ibu mertua. Tidak perlu terlalu serius kan? Namamu Xiao Hua. Bibi Xiao diatur olehmu untuk berada di perusahaan kan? Apakah kamu putranya? Tidak. Bagaimana mungkin aku punya ibu yang begitu miskin? Dia, dulu adalah pengasuh keluarga kita. Aku kasihan padanya. Makanya aku mengenalkannya ke perusahaan. Wakil Ketua Li. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bajingan. Dua nenek tua ini. Kenapa mereka membuatku masalah setiap hari? Menurut pendapatku, masalah ini tidak akan ditindaklanjuti untuk saat ini. Apa? Kerugian sebesar itu? Bagaimana kita tidak bisa menuntutnya? Masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Memanggil polisi sekarang akan menyebabkan perusahaan dampak negatif yang sangat serius. Wanita desa ini. Dia adalah dampak negatif terbesar perusahaan. Tidak hanya itu, dia juga menentang saya di mana-mana. Membuat saya kehilangan muka sepenuhnya. Cukup. Baiklah. Jadi Anda tidak akan menuntutnya kan? Jika Anda tidak memanggil polisi, maka saya akan melakukannya. Lalu, apa maumu? Agar tak lapor polisi? Jika Anda ingin saya tidak memanggil polisi, itu juga tidak masalah. Segera pindahkan dia kembali menjadi petugas kebersihan. Dan juga, beri saya kompensasi 200.000 untuk kerugian emosional. Berlutut dan minta maaf kepada saya. Kamu benar-benar memikirkan perusahaan kan? Sama sekali tidak terlihat seperti balas dendam pribadi kan? Tentu saja.
Namanya Tian. Anak baik. Kau benar-benar mirip ayahmu. Baiklah. Pergi lakukan pekerjaanmu. The film was translated and narrated by M. Fei Fei. Ibu. Aku mau keluar. Ibu. Bisakah ibu meminjamiku uang lagi? Akhir-akhir ini, keluarga Lin berutang banyak uang. Ibu Fei Fei menolak menggunakan rumah sebagai jaminan utang. Gajiku yang sedikit semuanya habis untuk membayar bunga. Aku hampir tidak bisa membeli susu formula sekarang. Dokter, bisakah penyakitku disembuhkan sekarang? Dengan 1 juta ini, penyakitnya bisa disembuhkan. Namun, setelah operasi bypass, kau tidak akan bisa terlalu memaksakan diri lagi. Juga tidak bisa gelisah. Terus terang saja, kau tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Bukankah aku hanya akan menjadi beban bagi keluarga nanti? Nah, hidupmu dan hidup adikmu baru saja dimulai. Bagaimana ibu tega membebanimu? Ini bonusku. Setengahnya lagi, aku taruh di bawah bantal adikmu. Ambil 500.000 ini untuk membesarkan anakmu dengan baik. Jangan menghabiskannya sembarangan lagi. Ibu. Nah, meskipun ibu sangat miskin, ibu benar-benar mencintai kalian semua. Aku benar-benar pantas mati. Ibu. Fei Fei. Xiaowa, ini iga babi asam manis kesukaanmu. Siapa yang menyuruhmu makan di meja? Aku manusia, bukan anjing. Mengapa aku tidak bisa makan di meja? Kamu salah. Kamu bahkan tidak sebaik anjingku. Jika hewan peliharaanku naik ke meja, aku akan memujinya karena lucu. Tapi jika kamu berani naik ke meja, aku akan mematahkan tanganmu. Bagus sekali. Benar-benar putriku. Tahanlah demi cucumu. Ini. Bibilan. Pergi ke dapur dan cari tempat di lantai untuk makan. Silakan. Ibu. Ini. Potongan besar ini. Tenanglah. Fei Fei. Makanlah lebih banyak. Nenek tua, lalu siapa yang akan mencucikan kaos kakiku? Aku belum selesai makan. Tidak bisakah kau makan setelah mencucinya? Mengapa kau sangat malas? Tunggu. Kaos kakiku sutra. Mereka perlu dicuci dengan tangan. Jika aku mencuci kaos kakimu, bagaimana aku bisa makan? Makanlah sesukamu. Makanan ini untuk manusia. Kau hanyalah keledai tua yang dibawa kembali oleh menantuku. Kau berani melempar barang sekarang? Jawa, untuk siapa dia mengamuk? Bibi Xiao. Kemarilah. Cepat. Lepaskan aku, Xiaowa. Apakah kau hanya akan melihat mereka menindasku seperti ini? Aku ibu kandungmu. Aku tahu ibu adalah ibu kandungku. Ibu adalah satu-satunya ibu kandungku. Aku pasti akan memihak ibu. Tapi putramu saat ini tinggal di bawah atap orang lain. Mobil dan rumahku semuanya diberikan oleh keluarga Lin. Ibu. Jangan khawatir. Ketika aku, putramu, benar-benar menjadi kaya, aku pasti akan menghormati dan menyediakan yang terbaik untuk ibu. Apapun yang ibu inginkan nanti, aku akan memberikannya semua kepada ibu. Baiklah, untuk sekarang, anggap saja ini demi aku, demi cucumu. Tolong bersabarlah sedikit lebih lama.
Baru saja seseorang mentransfer 10 juta kepadaku. 10 juta. Kamu tidak salah lihat kan? Aku tidak salah. Ini nyata. Ini hanya anonim. Hanya menunjukkan bahwa itu ditransfer dari bank luar negeri. Tertulis di sini. Transfer internasional. Itu perlu melalui prosedur. Itu hanya bisa ditarik setelah sebulan. Siapa sebenarnya yang mentransfernya kepadaku? Mungkinkah itu Tuhan? Benar, sayang. Bulan lalu, bukankah kamu baru saja membeli saham baru? Benar. Sahamnya pasti sudah naik. Harganya pasti sudah naik. Bagus sekali. Sebelum, aku pikir setelah dipecat, aku tidak akan pernah punya uang untuk pergi ke restoran mewah lagi. Sekarang tidak perlu khawatir. Ibu bisa menghabiskan sebanyak yang ibu mau. Menantumu ini bisa mengurusnya. Sayang, aku melihat beberapa tas yang aku suka sebelum aku hamil. Aku tidak pernah memberitahumu sebelumnya. Baiklah. Selama kamu menyukainya, suamimu akan membelikannya untukmu. Ayo. Shawa, Apa yang kamu inginkan? kamu harus menggunakan uang itu dengan hemat. Mengerti. Jangan anggap enteng. Kamu terlalu peduli pada penampilan. Bagaimana jika uang itu benar-benar salah transfer? Dan kamu sudah menjanjikan begitu banyak pada mereka. Kamu hanya akan menanggung lebih banyak utang. Shawa, kita harus berhati-hati dalam hidup. Sudah halal, cukup. Bukankah kamu hanya cemburu karena aku membelikan hadiah untuk ibu mertuaku? Bukankah aku membelikanmu juga? Kamu bahkan tidak memikirkannya. Pekerjaanku diperkenalkan oleh orang lain. Uang muka untuk mobil dan rumah semuanya diberikan oleh orang lain. Aku tidak tahu apa yang kamu cemburui. Apa yang pernah kamu berikan kepadaku? Bukankah aku baru saja memberimu 500.000? Itu baru saja diberikan. Itu tidak dihitung. Aku bicara tentang sebelumnya. Apa yang pernah kamu berikan kepadaku sebelumnya? Sebelumnya, Shawa, apa yang pernah kuberikan padamu sebelumnya? Apa kamu benar-benar tidak tahu? Kalau bukan aku yang membesarkanmu, bisakah kamu tumbuh sebesar ini? Kalau bukan aku yang bekerja serabutan untuk mencari uang, bisakah kamu kuliah? Agar kamu bisa membeli rumah di kota. Aku menjual satu-satunya rumah tua keluarga yang kita miliki. Dan juga, aku melahirkanmu. Dan memberimu kehidupan ini. Apa aku masih perlu mengatakan semua ini? Baiklah. Cepatlah pergi bekerja. Sangat cerewet. Dua minggu kemudian. Cing. Ibu Baptis, aku baru saja akan menelponmu. Ibu Baptis juga ingin mendengar suaramu. Baiklah. Ngomong-ngomong, Ibu Baptis, The film bagaimana was kabarmu di tempat translated kakakku? and narrated Sudah lebih by dari setengah Media. bulan. Ibu tidak menderita kan? Ibu Baptis tidak menderita. Ibu Baptis, aku hanya merawat cucuku. Dan itu cukup memuaskan. Berbakti itu baik. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Jika kakakku tidak baik pada ibu, jangan lupa ibu masih punya aku, putrimu. Aku akan merawat ibu di masa tua ibu. Ibu Baptis baik-baik saja. Aku tidak akan menjadi beban bagimu. Ibu Baptis maksudnya kakakmu sangat baik padaku. Jangan khawatir. Baiklah. Shawa, Ibu. Ada apa denganmu? ibu kedinginan. Dingin. Kamu tidak demam. Ibu. Pergi ke ruang gawat darurat. Itu akan menghabiskan beberapa ratus yuan lagi. Aku akan membawamu ke rumah sakit besok pagi-pagi sekali. Jika sakit malam ini, tahanlah sebentar lagi. Pastikan saja kamu tidak membangunkan Fei Fei. Pergi sana. Pergi sana. Aku tidak butuh kamu mengganggu. Pergi sana. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Ibu. Jangan khawatir.
Ketika aku, putramu, benar-benar menjadi kaya, aku akan merawat dan berbakti padamu. Apapun yang ibu inginkan nanti, aku akan memberikannya semua kepada ibu. Palsu. Itu semua palsu. Palsu. Tian-Tian. Nenek juga ingin melihatmu tumbuh dewasa. Tapi, nenek tidak punya takdir itu. Mana makanannya? Mengapa makanannya belum siap? Aku benar-benar mempekerjakan orang yang tidak berguna. Fei Fei, ini sup nifas yang kubuat untukmu. Aku bangun jam 3 pagi kemarin untuk membuatnya. Direbus selama beberapa jam. Sangat bergizi. Ini, cicipi. Setelah menghabiskan semangkuk sup ini, kamu tidak akan sakit selama masa nifasmu. Ini, apa ini? Baunya tidak enak. Bawa pergi. Suami, Ada apa? dia membakarku. Lihat, Untuk apa kamu berguna? Bagaimana bisa kamu mengacaukan segalanya? aku tidak sengaja melakukannya. Dia yang melakukannya. Canggung. Selalu membuatku susah. Apa gunanya kamu? Sekarang kamu bilang aku tidak berguna lagi. Lihatlah dirimu. Omongan macam apa itu? Bukankah itu hanya menambah kekesalanku? Kalau kamu benar-benar tidak bisa, maka kembalilah. Paling buruk, aku akan menyewa pengasuh lain saja. Kamu sendiri yang datang ke rumah ini untuk memohon padaku. Sekarang setelah kamu punya uang, kamu tidak membutuhkanku lagi kan? Omongan macam apa itu? Siapa yang akan senang menghabiskan uang untuk menyewa asisten rumah tangga? Jetty, The Di film was matamu, translated apakah and aku benar-benar narrated hanya by pengasuh M gratis? Media. Kamu mau kemana? Bu. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Lepaskan aku. Bu. Aku sudah menjadi ibumu. Aku sudah memenuhi semua tanggung jawabku. Aku memang ingin pergi. Kamu tidak perlu mengusirku. Bu. Hentikan dan kembalilah bersamaku. Bukankah kamu bilang? Kamu lebih baik tidak dilahirkan olehku. Dan tidak ingin mengakui aku, ibumu yang miskin. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ibu. Ibu akhirnya kembali. Mohon cepat duduk. Ibu. Ini sup yang kubuat khusus untuk ibu. Mengetahui kau akan kembali. Dia tidak tidur sama sekali tadi malam. Jari-jarinya semua merah karena panas. Aku. Tidak apa-apa. Ibu. Seteguk sup ini bikin ibu awet muda 10 tahun. Dengan begitu, ibu bisa bersamaku 10 tahun lagi. Aku rela mati. Gadis bodoh, apa yang kamu katakan? Ibu. Mohon cepat cicipi dan lihat apakah enak. Baiklah, aku akan mencobanya. Ibu. Ada apa? Apakah kakakku tidak memperlakukan ibu dengan baik? Ya, ibu angkat. Kau terlihat sangat lelah. Apakah kau benar-benar akan ke sana untuk menikmati hidup? Cing-cing, ibu baptis baik-baik saja. Ibu baptis hanya merasa bahwa aku tidak cocok tinggal di kota besar. Sebenarnya, ibu baptis datang untuk pamit. Aku berencana kembali ke kampung halaman sore ini. Apa? Ibu. Aku bahkan belum sempat menunjukkan baktiku pada ibu dengan benar. Cing-cing, kalian berdua jaga diri baik-baik. Sehat adalah bakti terbesar. Ibu angkat. Sebenarnya, kami juga ada yang ingin disampaikan. King dan aku akan menikah. Cing-cing. Apa itu benar? Kami akan menikah minggu depan. Lihat, undangan kami semua sudah ditulis. Yang pertama adalah untuk ibu. Mohon tinggal beberapa hari lagi. Setelah pernikahan kami akan temani ibu pulang kampung untuk berkunjung. Ya, ibu angkat. Jika kami tidak mendapat restumu, King dan aku tidak akan bahagia. Baiklah. Baiklah. Kalau begitu ibu baptis akan tinggal beberapa hari lagi.
Halo, dasar nenek tua. Kamu membunuh cucuku. Kembali ke sini sekarang, Tian. Apa yang terjadi pada Tian? Asisten Wang. Kali ini, ibu sepertinya sedikit tidak enak badan saat pulang. Ibu tidak pergi ke dokter kan? Nona Xiao menerima bonus dan pergi ke rumah sakit pada hari itu juga. Dia seharusnya sudah menemui dokter. Mohon konfirmasi lagi. Ya, King, ini gawat. Ibu angkat pergi lagi. Apa? Tian, apa yang terjadi pada Tian? Beraninya kamu bertanya. Sejak kamu pergi, anak ini terus menangis dan menangis. Pasti kamu pasti memberinya sesuatu yang membuatnya alergi. Aku tidak. Jika sesuatu terjadi pada putraku, kamu sendirilah yang akan bertanggung jawab. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat kemari dan lihatlah. Kamu hanya memperburuk keadaan. Setelah saya pergi, apa tidak ada di antara kalian yang mengganti popoknya? Ini baru setengah hari. Apakah perlu diganti sesering itu? Kulit bayi sangat lembut. Anda harus mengganti popok setiap 3 jam. Kalau tidak, mereka akan kena ruang panas. Kakak, apa Anda belum pernah mengurus anak? Lalu kenapa kalau belum? Nyonya tua ini punya uang untuk menyewa perawat bayi. Lagi pula, bukankah putri saya juga anggun dan cantik? Apa salahnya? Ya. Tapi, hanya ketika Anda sendiri yang membesarkan anak, barulah Anda tahu betapa sulitnya itu, dan betapa besar kasih sayang Anda. Baiklah. Popoknya sudah diganti. Jaga Tian baik-baik. Jika ada sesuatu yang tidak Anda ketahui, jangan ragu untuk menelpon saya kapan saja. Saya pergi. Berhenti. Siapa bilang Anda boleh pergi? Jika Anda pergi, siapa yang akan melakukan pekerjaan rumah untuk kami? Kenapa harus saya? Saya bukan pengasuh keluarga Anda. Saya tidak peduli. Anda harus tetap tinggal dan bekerja. Lepaskan saya. Lepaskan. 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 Ini adalah Segel Jiok Emas Phoenix Merah. Ini dari grup Sunlan, lilin segel yang khusus digunakan oleh eksekutif tingkat tingginya. Benda berharga apa yang ada di dalamnya? Cepat, buka dan lihat. Tidak. The film was translated surat and undangan bersama dari grup narrated by Sunan M. dan Kerajaan Media. Leven. Ini adalah undangan pernikahan. Kalau begitu, perjamuan pernikahan ini pasti sangat bergengsi. Merupakan kehormatan besar hanya dengan bisa menonton dari samping. Itu tidak benar. Sesuatu yang begitu berharga. Bagaimana bisa ada padanya? Saya tahu, pasti. Dia punya hubungan baik dengan sekretaris Gu. Dan membantunya mencuri satu. Jangan bicara omong kosong. Pengantin wanita sendiri yang memberikan ini kepada saya. Omong kosong. Perjamuan pernikahan yang begitu bergengsi. Bagaimana mungkin mereka mengundang udik sepertimu? Apa kau pikir kau adalah ibu ketua yang hilang? Tepat sekali. Agar kami percaya, surat undangan ini milikmu. Apa kamu pikir kami semua idiot? Aku. Diam. Xiaowa. Untuk keluarga kita, ini adalah kesempatan besar. Terakhir kali ibu dipecat. Itu semua ulah sekretaris Gu. Ketua mungkin tidak tahu cerita lengkapnya. Kali ini, dengan surat undangan ini, kita akan masuk dan mencari muka dengan ketua. Mungkin, jika dia senang, dia akan mengembalikan ibu ke posisi semula. Kamu bahkan mungkin mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Xiaowa, apa kau juga tidak percaya padaku? Bukan berarti aku tidak mempercayaimu, tapi undangan ini tidak sesuai dengan statusmu. Bagaimana kalau kamu membantu ibu mertuaku kali ini? Bagaimana bisa begitu? Pengantin wanita benar-benar memberikannya kepadaku. Saya masih harus pergi dan memberikan restu saya kepadanya. Xiaowa, kembalikan padaku. Baiklah, dengarkan saja aku. Kamu jujur saja, tetap di rumah dan jaga Tian baik-baik. Kami akan pergi menggantikanmu. Xiaowa, Fei Fei, ayo pergi. ayo pergi. Xiaowa, kembalikan padaku. Minggir. Xiaowa. Xiaowa, kamu harus menemukan ibu dalam waktu setengah jam. Kamu dengar aku? Mungkinkah ibu angkat punya urusan mendesak dan kembali ke kampung halamannya dulu dan terlalu malu untuk menolak undangan pernikahan kami? Dia terlalu dipaksa. Besok adalah pernikahan kami. Ibu tidak akan pergi tanpa alasan. Mungkinkah ibu? Jangan khawatir.
Ibu angkat sangat baik. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ketua gue, kami sudah menemukan identitas dan alamat saudaramu. Ini. Bukankah ini Xiaohua itu? Dia. Mungkinkah dia kakakku? Dia dan keluarga istrinya dulu menindas ibuku. Tidak heran ibu tidak mau memberitahuku. Orang jahat itu. Kami akan segera kembali. Pegang erat-erat. Ibu. 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 Tunggu aku. Ibu. Biarkan aku. Bagaimana bisa seseorang mengunci orang tua di rumah mereka? Bajingan. Ibu. Ibu. Cing cing. Ibu. Suami, kalau begitu, bukankah itu bibilanmu? Awalnya, saya pikir ada beberapa kesalahpahaman. Sekarang sepertinya, dia benar-benar ibu baptis ketua Gu. Ibu mertua kerajaan Liven. Kalau begitu status ibuku sekarang. Bukankah 1000 kali lebih tinggi dari ibu mertuaku? 10.000 kali? Namun aku meremehkan ibuku sendiri demi ibu mertuaku. Upacara selesai. Ketua Gu. Kami salah. Kenapa kamu panik? Bukankah kamu baru saja mencoba memecatku? Ketua Gu. Ini semua salah paham. Kesalahpahaman. Dasar bodoh yang tidak bisa mengenali Gunung Tai. Di perjamuan pernikahanku, kamu berulang kali menghinaku dan ibu baptisku. Apakah kamu bosan hidup? Kamu menghina ibu baptisku sebagai orang udik. Kamu menghina ibu baptisku sebagai orang rendahan. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Apa kamu pikir ibu baptisku mudah dihadapi? Kakak Xiao, The film was translated maafkan saya. and narrated by Anda M punya niat Media. baik. Tapi saya mendiskriminasi Anda. Karena latar belakang Anda. Dulu saya berulang kali menjebak Anda. Saya salah. Saya sampah. Saya pantas dihukum. Kakak Xiao. Bibilan, kami tahu kami salah. Kamu dengan baik hati membantu kami dengan anak-anak kami. Tapi kami tidak punya hati. Dan membalas kebaikan dengan permusuhan. Tolong. Minta ketua Gu untuk membebaskan kami. Ya. Apa yang terjadi di sini? Lihatlah perilaku bersalah ini. Anda bisa tahu mereka pasti melakukan sesuatu yang buruk. Xiaohua. Bagaimana denganmu? Tidakkah kamu merasa bersalah terhadap ibu baptisku? Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Minta maaf kepada ibu baptisku. Baiklah. Baiklah. Ibu. Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Kakakku adalah ketua, dan iparku sebenarnya adalah seorang pangeran. Apakah kau sengaja mencoba membunuhku? Ibu sudah mengatakannya sejak lama. Hanya saja Anda tidak percaya. Benar sekali. Itu hari itu. Gadis yang semua orang panggil Sekretaris Gu sebenarnya adalah Cing Cing. Singkatnya, ini semua salahmu. Kakakku bisa bantu aku naik jabatan dan gaji, membantuku menjadi kaya. Tapi sekarang semua ini karena kau. Malah, kau merusak citraku di matanya. Ini semua salahmu. Xiaohua. Orang macam apa Anda ini? Apakah itu sesuatu yang bisa dirusak orang lain? Itu karena Anda hanya mencintai ibu mertua yang kaya dan tidak mau mengakui saya, ibu Anda yang miskin. Pikirkanlah, saya sudah di sini begitu lama. Pernahkah Anda di depan orang lain memanggil saya ibu? Sekarang kau menyalahkanku. Kau membuat anak-anakmu sendiri saling bermusuhan. Dan kau masih berani? Semua ini salahmu. Kau menyebabkan ibu mertuaku kehilangan pekerjaannya, menyebabkan aku disalahpahami oleh kakakku, menyebabkan aku diremehkan oleh istriku. Semua ini salahmu. Kau harus mengganti rugiku.
Jika Anda benar-benar berpikir saya berutang pada Anda, kalau begitu, katakan bagaimana saya harus ganti rugi. Pergi beritahu kakakku. Beritahu dia bahwa kau mencuri jutaan dari ibu mertuaku. Ibu mertuaku untuk membantumu. Pergi ke perusahaan untuk menggelapkan dana publik. Untuk membantumu menutupi defisit. Semua ini untuk membantumu. Tapi Anda berbohong. Kakak Anda tidak akan percaya. Buat saja dia percaya. Ini yang kau berutang padaku. Cepat katakan. Pergi, pergi, pergi. Cepat katakan. Xiao Hua. Ibu Baptis. Kin. Kin. Kamu tidak pantas memanggilku begitu. Ketua Gu. Apa salahku? Kamu bahkan tidak tahu. Apa kesalahanmu? Kamu masih berani mengatakan, Ibu Baptis berutang padamu. Kepada siapa Ibu Baptis berutang? Dia jelas tidak berutang padamu, Xiao Hua. Tapi pekerjaannya diperkenalkan kepadanya oleh Xiaowa. Dia berutang pada Xiaowa. Sungguh perkenalan pekerjaan. Tapi kapan Ibu Baptis pernah mengatakan, dia menginginkan pekerjaan ini? Itu adalah Xiao Hua. Untuk mencegah kebohongannya sendiri terbongkar. Yang memaksa Ibu Baptis untuk menjadi seorang pembersih. Kemudian, untuk terus menyembunyikan kebohongan ini, dia kembali memaksa Ibu Baptis untuk membersihkan toilet. Ketika orang luar menindas Ibu Baptis seperti ini, dia tidak hanya acuh tak acuh, tapi juga membantu orang lain menindasnya. Kebohongan apa? Bagaimana saya? Semakin bingung semakin saya mendengarkan. Kin. Aku mohon padamu. Jangan katakan apa-apa lagi. Kamu ingin tahu? Baiklah, hari ini di depan semua orang, aku akan membongkar wajah asli binatang berwujud manusia ini. Jangan. Dia adalah putra kandung dari wanita yang paling dia benci. Mereka sebenarnya ibu dan anak. Semua yang Bibi Xiao lakukan adalah demi putranya. Namun putranya memperlakukannya sebagai pengorbanan. Benar-benar tidak berperasaan. Xiao Hua, katakan sendiri, apakah kamu manusia atau binatang? Kamu katakan padaku. Bicara, Cing, jangan pukul dia. Ada apa ini? Ketika Anda menikahi putri saya, bukankah Anda bilang orang tua Anda pedagang kaya di luar negeri? Xiaowa, kamu sebenarnya berbohong padaku. Aku ingin bercerai darimu. Istri. Aku. Karena Bibi Xiao adalah ibu kandung Xiao Hua, lalu bukankah dia kakak angkat ketua Gu? Dia bisa saja mengandalkan koneksi ini untuk naik dengan cepat, tetapi berpandangan sempit. Dan bergantung pada keluarga mertuanya yang jadi beban. Dia benar-benar mainkan kartu bagus dengan cara buruk. Ini adalah karma. Apakah kau puas sekarang? Xiaowa, Kau sengaja membalas dendam padaku kan? Akulah yang membuatmu sendirian, tinggal di pedesaan. Jadi kau sengaja datang ke kota untuk balas dendam padaku ya? saya tidak. Sekarang semuanya sudah berakhir. Aku akhirnya menjadi tikus yang berlarian di jalan, dibenci semua orang. Istriku menceraikanku. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Apakah kau puas? Xiaowa, belas kasihan hati orang tua di seluruh dunia. Saya berharap bisa mengeluarkan hati dan liver saya, dan memberikan semuanya kepada Anda. Bagaimana mungkin saya menyakiti Anda? Tapi kau sudah menyakitiku. Apakah kau masih ingat bagaimana aku tumbuh besar? Ketika aku kecil, aku tidak punya apa yang keluarga lain punya. Makanan, pakaian, barang-barang pribadi, aku hanya bisa melihat dari samping. Kau tahu, kau tidak tahu, kau tidak tahu betapa besar dampaknya pada kehidupanku di masa depan. Tapi keluarga kita tidak seperti ini sebelumnya. Ayah meninggalkan 2 mu tanah di pinggir kota. 2 mu tanah itu adalah warisan ayahku. Itu seharusnya milikku. Tapi apa yang kau lakukan? Kau mengambil uangnya dan menghabiskannya semua untuk putri baptismu. Apakah kau memikirkan perasaan putra kandungmu? Jadi, aku menjadi seperti ini hari ini. Semuanya salahmu. Ini salahmu. Xiaowa, aku. Bahkan sekarang, kau masih tidak tahu kalau kau salah? Dia adalah seseorang yang kau pungut. Aku adalah putra kandungmu. Tapi di matamu, hanya ada dia.
bukan aku. Xiao Hua. Dasar bodoh. Ibu baptis demi dirimu. Memberikan segalanya. Bahkan demi kamu. Dia mengorbankan nyawanya. Masih punya muka buat mengeluh soal ibu baptis? Hidup. Setelah aku diculik, ibu baptis memang menghabiskan semua uang keluarga. Tapi uang ini, itu tidak termasuk uang dari penjualan tanah. Karena kemudian, itu adalah organisasi amal yang menanggung biaya pengumuman orang hilang. Ibu baptis tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ibu baptis menjual tanah itu bukan untuk mencariku. Itu untukmu. Itu untukku? Dengan menyesal saya harus memberitahu Anda menderita gagal jantung. Jika kondisi ini tidak segera diobati, ada risiko tinggi kematian mendadak kapan saja. Namun, saya dengar, Anda menjual sebidang tanah di pinggir kota itu. Ya. Menurut Anda, apakah itu cukup? Biaya awal seharusnya cukup. Kalau begitu, mari kita mulai pengobatannya sekarang. Baik, penyakit ini, jika berlarut-larut, akan menjadi tidak dapat diobati. Nah, Ibu, aku pikir aku diterima di universitas. benarkah? Itu luar biasa. Tapi aku tidak ingin pergi The lagi. film was Kenapa? translated and Apakah ada narrated yang by menindasmu? M-Media. Tidak. Keluarga kita miskin, nyaris tak bisa penuhi kebutuhan. Dari mana kita dapat uang untuk kuliahku? Sebaiknya aku pergi bekerja. Keluarga kita punya uang. Fokuslah pada pelajaranmu. Jangan khawatir soal uang. Ibu ada di sini. Baiklah. Tunggu. Anda menggunakan hidup Anda sendiri untuk membayar biaya kuliah putra Anda, dokter. Itu karena saya tidak berguna. Saya hanya seorang wanita. Dan buta huruf. Ketika saya keluar bekerja, saya dikucilkan di mana-mana. Jika putra saya mengikuti saya, dia hanya akan menderita. Saya tidak berharap dia di masa depan berbakti kepada saya. Pun saya tidak berharap untuk menikmati banyak kebahagiaan sendiri, selama dia bisa tumbuh sehat. Dan di masa depan, melalui belajar, dia bisa mengubah takdirnya sendiri. Saya akan mati tanpa penyesalan. Terima kasih. Ibu. Kau sakit. Mengapa kau tidak memberitahuku kalau kau sakit? Apakah memberitahu Anda akan berguna? Ayahmu meninggal ketika kamu baru berusia 1 tahun. Saya membesarkanmu sendirian. Tidak peduli seberapa banyak kesulitan yang saya alami, aku tidak tega memberitahumu. Aku hanya berharap kamu bisa tumbuh sehat. Suatu hari nanti, ketika kamu bisa menjaga dirimu sendiri, aku bisa beristirahat dengan tenang. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? Kamu hanya mengingat apa yang tidak kuberikan padamu. Tidak pernah mengingat kebaikanku sedikit pun. Setelah semua usaha itu, untuk mendukungmu sampai kamu lulus dari universitas dan masuk ke masyarakat, kamu tidak memberitahuku ketika kamu mendapatkan pekerjaan. Pun ketika kamu menikah, kamu menjagaku seperti pencuri. Sungguh orang yang mengerikan. Seorang anak tidak membenci ibunya karena jelek. Seekor anjing tidak membenci rumahnya karena miskin. Kalian lebih buruk dari babi dan anjing. Lebih buruk dari babi dan anjing. Lebih buruk dari babi dan anjing. Sungguh tidak berperasaan. Sungguh tidak berperasaan. Jika aku tidak datang kali ini ke kota sendiri, kamu bahkan tak beritahu aku kalau kamu punya anak. Bibilan. Jangan panggil aku Bibilan lagi. Aku ibumu. Aku ibumu. Ibu angkat. Ibu baptis. Ibu. Cing cing. Jangan melawan saudaramu dan menjadi musuh. Itu adalah permintaan terakhir Ibu Baptis. Ibu Baptis, Ibu baptis. cepat, cepat, pergi ke rumah sakit, cepat. Ibu. Ibu. Xiao Hua, kamu orang jahat. Ibu Baptis sedang sakit parah, tapi kamu masih buat dia marah. Apakah kamu bahkan manusia? King King.
Ibuku tidak pernah memberitahuku penyakit apa yang dia derita. Aku mohon, tolong beritahu aku ya. Ini Bu Rob, ketua gue. Dokter berkata, ibu baptis Anda tidak menggunakan uang bonus itu untuk perawatan medis. Sekarang kondisinya memburuk. Apa? The film was Ini bonusku. translated and narrated by M Media. Setengahnya itu, aku meletakkannya di bawah bantal adikmu. Ambil 500.000 ini untuk membesarkan anakmu dengan baik. Jangan menghabiskannya sembarangan lagi. Ibu baptis membesarkan kita. Dan bahkan mendonorkan darah, merusak kesehatannya. Apa kamu masih ingat? Apa? Apa yang kau katakan? Ibu. Ibu. Ada apa denganmu? Ibu, aku kedinginan. Dingin. Kau tidak demam. Ibu. Pergi ke ruang gawat darurat. Itu akan menghabiskan beberapa ratus lagi. Aku akan membawamu ke rumah sakit besok pagi-pagi sekali. Jika sakit malam ini, tahan sebentar lagi. Ibu miskin. Tapi ibu baptis, demi kita, mendedikasikan seluruh hidupnya. Bagaimana denganmu? Apa yang sudah kamu lakukan? Hak apa yang kamu miliki untuk meremehkannya? Bukankah ibu menjual rumah lama di kampung halaman untuk membelikanmu rumah di kota? Setelah rumah lama itu terjual, aku juga tidak punya tempat tinggal. Apa kamu tahu? Bahkan 10 juta yang diberikan kepadamu itu didapatkan oleh ibu baptis untukmu. Apa yang kau katakan? Ibu baptis selalu disakiti olehmu. Namun dia masih melindungimu. Dia memberitahuku bahwa kamu sangat baik padanya. Itulah mengapa suamiku memberimu 10 juta itu. Siapa sangka bahwa kau hanyalah serigala bermata putih berwujud manusia. Cing-cing. Jangan melawan saudaramu dan menjadi musuh. Itu adalah permintaan terakhir ibu baptis. Demi ibu baptis, aku bisa melepaskanmu. Tapi kau, sekarang juga, segera, keluar dari perusahaanku. Mulai sekarang. Dimanapun aku bisa melihat, tidak akan ada tempat bagi kalian bertiga untuk tinggal. Bonus 10 juta itu, segera dibatalkan. Apa? Ketua Gu? Tidak. Jika Anda membatalkan bonusnya, keluarga kita akan bangkrut. Bangkrut. Jika ibu baptisku, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Ketua Gu. Ketua Gu. Ibu baptis, kau harus bertahan. Cing-cing. Xiaowa, aku di sini. Ibu baptis, kau pasti akan baik-baik saja. Segera carikan aku semua ahli jantung internasional, paling berwenang, dan bawa mereka ke sini untuk konsultasi bersama. Tidak boleh terjadi apa-apa pada ibu angkatku. Baiklah, jangan khawatir. 98. 99. 100. Ibu baptis, kau luar biasa. Dokter bilang bahwa biasanya butuh setahun bagi orang untuk pulih. Tapi dengan semangatmu, kau akan sembuh hanya dalam beberapa bulan. Cing-cing, ibu baptis. Biaya operasi ini, berapa sebenarnya biayanya? Setiap kali aku bertanya padamu, kau tidak pernah memberitahuku. Ibu baptis, bukankah sudah kubilang jangan khawatir? Ini hanya sekitar 100.000. 100.000. Ya ampun, sebanyak itu. Nanti kalau ibu baptis sudah pulih, aku akan pelan-pelan bekerja untuk membayarmu kembali. Ibu baptis. Ibu angkat, mereka bilang menantu laki-laki itu, setengah anak, melakukan operasi untukmu, dan kau masih mengkhawatirkan biayanya? Kalau begitu, kau tidak memarahiku? Benar, ibu baptis. Sungguh keberuntungan, memiliki seorang putri yang mencintaiku, memiliki menantu laki-laki sebaik itu. Ketua gue, Xiaohua ada di sini lagi. Dia bilang, dia ingin bertemu Nyonya Tua. Sudah berapa kali ku bilang padamu, ibu baptisku tidak akan menemuinya. Ayo pergi, baiklah. Ibuku. Masih tidak mau menemuiku. Ibumu, selalu ibumu sepanjang hari.
Bagaimana dengan kita berdua, ibu dan anak perempuan? Kita bangkrut sekarang. Benar sekali. Sekarang kami bertiga, semuanya menganggur, dan kami terlilit utang jutaan. Terlebih lagi, masalah kami yang menindas ibumu di pernikahan itu sudah tersebar luas. Sekarang, bahkan, pekerjaan menyapu jalan pun tidak mau menerima kami. Kami sudah di ujung tanduk. Ini semua salah ibumu. Dia hanya pembawa sial tua. Jangan berani-beraninya kau mengutuk ibuku. Jawa, siapa yang kamu bentak? Semua kesalahan ada padaku. Kau bisa mengutukku sesukamu. Tapi, jangan libatkan ibuku lagi. Jadi kenapa kalau aku mengutuknya? Jika dia tidak datang ke kota, apakah semua ini akan terjadi? Ini semua salahnya. Dia hanya pembawa sial. Diam. Jika ibuku tidak datang, apakah kakakku tidak akan tahu tentang kau menggelapkan dana perusahaan? Jika ibuku tidak datang, bisakah itu mengubah fakta bahwa aku adalah anak yang tidak tahu berterima kasih dan memberontak? Kakakku benar. Semuanya sudah sampai seperti ini. Ini semua perbuatan kita sendiri. Andai saja dulu kita memperlakukan ibuku dengan baik, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Kalau menurutku, ini semua karena kamu berkata begitu. Kalau begitu bawa ibumu untuk tinggal bersama kita. Ibu mertua. Apa yang kau katakan? Bukankah kita tidak tahu sebelumnya bahwa dia ibumu? Sekarang setelah kita tahu, kita benar-benar harus memperbaiki hubungan ini. Bagaimanapun juga, dia adalah mertuaku dan nenek kandung Tian. Bagus sekali. Ibu, maka saat itu, seluruh keluarga kita bisa bersatu kembali. Tapi ibuku, dia tidak mau menemuiku sekarang. Jangan khawatir. Aku punya cara. Aku beritahu ya, tidak ada orang tua yang akan menolak melihat cucunya. Bawa saja Tian bersamamu. Dia pasti akan menemuimu. Baiklah. Aku akan pergi sekarang, kalau begitu. Ibu, apakah ibu juga merasa bahwa kita telah menyakiti Zhao? Menyakiti ibu mertuaku? Sebenarnya, setelah tahu dia adalah nenek Tian, ibu juga merasa. Bagaimana mungkin? Nenek tua itu, bagaimana dia pantas menjadi mertuaku? Lagi pula, bukankah kita semua sekarang menderita karena dia? Dia bisa lupakan menginjakan kaki di rumah kita. Lalu mengapa ibu berbohong kepada Shawa? Gadis bodoh, kita dikejar-kejar penagih utang setiap hari. Bukankah itu semua karena nenek tua itu dan anak baptisnya? Kita sudah didorong ke jalan buntu. Jadi apa yang ingin ibu lakukan? Karena kita sudah memulai, kita sebaiknya menyelesaikannya. Ayo kita culik nenek tua itu. Lalu membuat Gu Qingqing membayar tebusan selangit. Nyonya, mengapa Anda tidak menunggu nona muda tiba sebelum Anda pergi? Tidak perlu. Biarkan dia fokus pada urusannya sendiri. Aku bisa. Bu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk meminta maaf. Aku, Fei Fei, dan ibu mertua. Semua tahu kami salah. Aku mohon padamu. Tolong kembali bersamaku. Aku ingin benar-benar menjalankan baktiku padamu. Aku sudah tua sekarang. Aku tidak sanggup lagi menghadapi masalah. The film Kamu was harus pergi. translated and Ibu. narrated by M Media. Tian. Tian, anak ini, sudah dekat denganmu sejak kecil. Kau sudah pergi berbulan-bulan. Suaranya serak karena menangis. Tian. Jangan menangis, Tian. Kamu tidak mencoba menipuku dengan ide jahat lagi kan? Tidak. Ibu, sejak kau menjalani operasi, kakakku sudah merawatmu. Sebagai putramu, aku merasa bersalah. Kemarilah, nenek akan memelukmu. Baiklah. Jadilah anak baik, Tian. Halo, Jawa. Tian masih kecil. Dokter bilang radiasi ponsel bisa memengaruhi perkembangan anak. Asisten Wang. Anak itu tidak tahan radiasi. Aku merepotkanmu. Asisten Wang. Aku ingin bersama ibuku. Sendirian sebentar. Sudah selesai. Ibu, apakah kita benar-benar akan menculik ibu mertuaku? Ini adalah kejahatan serius. Bodoh sekali. Kita hanya perlu memastikan Gu Qingqing tidak bisa menemukan Xialan. Lihat. Halo. Apakah ini Gu Qingqing? Ibumu ada di tanganku. Jika kamu ingin dia hidup, transfer 10 juta segera. Apakah ini benar-benar akan berhasil?
Bagaimana jika kita ketahuan? Kita tidak takut kalau begitu. Kita tinggal bilang saja. Jawa juga kaki tangan. Ibunya tidak mungkin akan melihat anak kandungnya sendiri masuk penjara bersama kita kan? Jadi dia tidak akan membiarkan Gu Qingqing melaporkannya. Tapi, aku masih berpikir, bagaimanapun juga, dia adalah nenek kandung anak itu. Diam. Jika kita tidak melakukan ini, siapa yang akan membayar kembali beberapa juta itu? Apa kamu akan membayarnya kembali? Ibu, siapa orang-orang itu? Apa yang kamu lakukan? Jangan banyak bicara, masuk mobil. Apakah itu aktor yang ibu sawah? Ibu, sudah berakhir. Penculikan palsu ini telah bertemu penculik sungguhan. Panggilan yang baru saja aku buat kepada Gu Qingqing. Bukankah itu akan menjadi bukti? Kita benar-benar tamat. Kita benar-benar menembak diri sendiri di kaki. Ibu, apa yang ibu lakukan? Lari. Jika kita tidak lari sekarang, kita akan menjadi penculik sungguhan dan tertangkap. Apakah ibu gila? Anakku, cucumu, dia masih di tangan penculik. Apakah ibu akan pergi begitu saja? Jika ibu ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Jika cucu meninggal, kamu bisa punya anak lagi. Jika seorang putri tiada, kamu bisa punya yang lain. Tapi hidupmu sendiri adalah milikmu sendiri. Halo. Segera pesankan aku tiket ke Talent. Semakin cepat semakin baik. Bagaimana bisa ibu baptisku diculik? Kalian para pengawal. Untuk apa kalian berguna? Qingqing, jangan khawatir dulu. Mereka mungkin hanya ingin uang. Mereka tidak akan melukai nyawa. Ketua Gu. Lin Naofei, apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Ini semua salah kami. Tolong. Selamatkan anakku. Kamu, siapa kamu? Ibu, bangun. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? The film was translated and Apa yang kita narrated inginkan? by M Media. Tentu saja, kita ingin uang. Di pernikahan Gu Qingyan, Anda menyebabkan keributan besar. Siapa yang tidak tahu sekarang? Anda wanita tua dari desa. Anda punya anak perempuan kaya. Gu Qingyun. Itu Qingqing, nama masa kecilnya. Bagaimana kamu tahu? Itu kamu. Itu kamu. Dulu itu kamu yang menculik Qingqingku. Jadi kenapa kalau itu saya? Kalau bukan, karena saya. Apakah dia akan berada di posisinya sekarang? Anda seharusnya berterima kasih kepada saya. Kenapa kamu selalu mengganggu keluarga kami dan tidak mau melepaskan? Anda harus bertanya kepada putri Anda tentang itu. Dulu, dia sebenarnya melarikan diri dari genggaman saya, dan bahkan membawa sandera lain bersamanya. Saya dengar kemudian, sandera itulah yang menginvestasikan sejumlah besar uang untuknya, memungkinkannya membuat bisnisnya sebesar sekarang. Tapi, dia masih berutang kepada saya. Saraf saya ini digigit putus olehnya saat dia melarikan diri dulu. Hari dia melarikan diri adalah hari saya menjadi cacat. Jadi, saya tidak akan pernah melupakannya. Tapi aku sudah melupakanmu sejak lama. Gu Qingqing, bagaimana Anda bisa menemukan jalan ke sini? Aku ingat nomor plat mobilmu. Lalu aku memeriksa rekaman CCTV. Tapi aku tidak menelepon polisi. Karena aku tahu, kau hanya menginginkan uang. Dan tidak perlu melukai nyawa. Ini akun pasar gelap saya. Transfer 200 juta ke dalamnya. Kalau tidak, Anda bisa mengambil jenazah ibu baptis Anda. Tidak, Qingqing. Ditransfer. Seperti yang diharapkan dari wanita terkaya. 200 juta ditransfer begitu saja. Jadi Anda sangat mencintai wanita tua ini? Dia adalah ibu baptis yang membesarkanku. Demi dia, aku tidak peduli berapapun uangnya. Tidak perlu basa-basi. Bisakah kita pergi sekarang? Kau menarik kembali perkataanmu. 200 juta hanya cukup untuk membeli ini. Nyawa wanita tua. Saya tidak pernah bilang. Itu termasuk anak ini. Tidak. Ketua Gu, aku mohon, tolong selamatkan anakku. Kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Aku mohon. Qingqing, ibu baptismu seumur hidup ini tidak pernah meminta apapun darimu. Kali ini, aku mohon padamu, tolong selamatkan Tian. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku tidak akan meninggalkannya. Bagaimanapun juga, dia adalah keponakan baptisku. Bicara. Berapa banyak lagi uang yang kau butuhkan? Tidak banyak. Saya akan memberi Anda diskon. 2 juta saja sudah cukup. Kupikir akan lebih banyak, aku hanya akan. Tunggu, kali ini saya mau uang tunai.
Tunggu saja. Nanti, kalau uangnya sudah di tangan, langsung bunuh Bu King itu. Kalau tidak, kakiku tidak akan setuju. Uangnya. Sudah kubawa. Sangat bagus. Bawa uangnya sendiri ke sini. Jangan coba-coba menipuku. Kalau tidak, akan kubunuh mereka. Kau, jangan bunuh Cing-Cingku. Jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh aku. Jangan sakiti dia. Kau menarik kembali perkataanmu. Bagaimanapun, aku akan kabur. Hari ini, aku bahkan tidak pernah berniat meninggalkan siapapun hidup-hidup. Dulu, kau menggigit kakiku. Hari ini, akan kubunuh kau. Kau. Jangan berani-beraninya menyentuh adikku. Akan kubunuh kau. Xiaohua. Nah. Ibu baptis. Ibu baptis. Ibu baptis. Bu. Nenek sihir tua. Kau ingin dikubur bersama mereka ya? Kalau begitu, mati saja. Bawa penjahat ini ke kantor polisi. Cepat. Ibu baptis. Ibu baptis. Bu. Bu. Ibu baptis. Kamu baik-baik saja. Itu bagus. Ibu baptis. Bu. Ibu baptis. Cepat ke rumah sakit. Bu. Dokter, dokter. Kenapa nenek tua ini lagi? Anak macam apa? Kalian ini? The film was Bu. translated and narrated by M Media. Ini semua salahku. Aku bodoh. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Aku pantas dihukum oleh surga. Xiaohua, jangan seperti ini. Ini semua salahku. Ibuku dan aku dulu sangat sombong. Selalu menargetkan ibu mertua. Tapi ketika sesuatu terjadi, bahkan ibuku sendiri lari. Namun ibu mertua rela berkorban nyawanya untuk menyelamatkan Tian-Tian. Kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Ini salahku. Ini semua salahku. Aku bukan manusia. Setelah semua hal buruk yang kau lakukan, apa kau pikir penyesalan? Berarti, apa-apa sekarang? Apa yang kau berutang pada ibu baptis, tidak akan pernah bisa kau bayar di kehidupan ini. Selama ibu mertua pulih kali ini, Xiaohua dan aku pasti akan merawatnya dengan bakti. Bu, kamu harus sembuh. Demi King. Demi cucumu. Kamu harus baik-baik saja. Siapa keluarga pasien? Aku. Kamu. Kartu keluarga pasien tidak mencantumkan seorang putri. Dia memang adik perempuanku. Aku putranya. Bagaimana keadaan ibuku? Kondisi pasien kritis. Lukanya terlalu besar. Pendarahannya tidak berhenti. Kami sudah di bank darah. Mendesak untuk mengatur darah. Tapi mungkin sudah terlambat. Siapa di antara kalian yang memiliki golongan darah ABR negatif? Aku mau. Golongan darahku sama dengan ibuku. Ambillah dariku. Ikut aku cepat. Xiaohua. Kakak. Aku takut. Jangan takut. Ini semua salahku. Aku melupakan diriku. Impian masa kecilku. Untuk suatu hari nanti dengan benar. Melindungi ibu kita untuk sekali ini. Jangan khawatir. Kali ini, ibu kita pasti akan baik-baik saja. Kakak. Apa kamu yakin masih bisa bertahan? Ini sudah melebihi dosis standar. Jika kita terus melakukan transfusi, nyawamu akan dalam bahaya. Hidupku, awalnya diberikan oleh ibuku. Ayo, teruslah menggambar. Bu, kamu pasti akan baik-baik saja. Tolong bangunlah. Bu. Ibu baptis. Ibu baptis. Kau akhirnya bangun. King Yan.
Ibu baptis sudah bangun. King Yan, Ibu, Bagus sekali. akhirnya sadar. Kalian semua keluar dulu. Xiaohua dan aku perlu bicara. Baiklah. Xiaohua, kenapa kamu tidak berani menatapku? Mungkinkah kamu masih sangat membenci ibumu? tidak, bukan begitu. Ibu, aku salah. Ini semua salahku. Seharusnya aku tak benci si miskin dan cinta si kaya. Aku seharusnya tidak melampiaskan dendamku padamu. Sebenarnya, aku tidak membencimu. Aku membenci diriku sendiri saat kecil. Melihatmu diintimidasi oleh orang lain, dan tidak berdaya untuk melakukan apapun. Selama bertahun-tahun ini, aku sangat takut kemiskinan. Aku sangat miskin, sehingga aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Seekor anjing tidak membenci rumahnya yang miskin. Seorang anak tidak membenci ibunya yang jelek. Aku bahkan tidak sebaik anjing. Aku pantas dipukul, aku pantas mati. Xiaohua, jangan pukul dirimu sendiri, jangan pukul dirimu sendiri. Xiaohua. Meskipun ibu tidak mampu. Ibu benar-benar tidak percaya bahwa hanya mereka yang punya kuasa dan pengaruh yang pantas menjadi orang tua. Menjadi orang tua. Hal terpenting adalah bertanggung jawab dan memiliki hati yang mencintai anak-anaknya. Mengenai hal-hal ini, ibu memiliki hati nurani yang bersih karena ibu sungguh segala sesuatu yang bisa diberikan, semuanya sudah diberikan kepadamu. Ibu,